Sekarang nyampe bab badal. Babul badali. Sekarang bab menjelaskan tentang badal. Babul badali. Idza ismun au fi'lun li mithlihi ta'ala wal hukmu lisani wa an adfin khala. Badal itu ketika ada kalimat isim terletak setelah kalimat isim, atau kalimat fi'il terletak setelah kalimat fi'il. Sedangkan hukum sebenarnya diberikan lafaz yang kedua. Dengar nih. Badal itu adalah ketika ada kalimat isim terletak setelah kalimat isim, atau ada kalimat fi'il terletak setelah kalimat fi'il, sedangkan hukum sebenarnya diberikan kepada lafaz yang kedua. Maka lafaz yang kedua itu disebut dengan badal dan tidak ada huruf ataf di sana. Huruf ataf itu wawu, fa dan lain-lain. Contoh begini, Pak. Akal tu ar-raghifa. Akal tu mangan sapa ingsun. Saya memakan. Ar-raghifa ing roti. Ini jadi maf'ulnya akal tu. Berarti ini yang dimakan. Ar-raghifa ing roti. Nisfahu separone raghif. Raghif ini kalimat isim karena ada al. Nisfahu ini juga kalimat isim karena diidhofahkan. Ketika ada kalimat isim terletak setelah kalimat isim tanpa ada huruf ataf, ini nggak ada huruf atafnya. Zaidun wa bakrun itu ada wawunya, huruf ataf. Ini tidak ada huruf ataf. Ketika ada kalimat isim terletak setelah kalimat isim tanpa ada penengah-nengah huruf ataf. Sedangkan hukum ini, hukum makan itu diberikan kepada lafaz yang kedua, maka lafaz yang kedua nya jadi badal. Saya makan ar-raghifa ing roti, saya makan roti. Nisfahu nyatane separone raghif, separuh roti. Yang dimakan roti atau separuh roti? Nyandal ya. Yang dimakan roti atau separuh roti? Separuh roti. Dalam contoh ini ada kalimat isim. Setelahnya ada kalimat isim, di mana hukum ini diberikan kepada lafaz yang kedua. Maka dalam contoh ini lafaz yang kedua itu targetnya jadi badal. Karena nyatanya hukum ini, hukum makan ini tidak diberikan pada lafaz yang pertama, tapi diberikan kepada lafaz yang kedua. Paham? Paham ya? Pakai contoh gini sih. Boleh contoh yang paling tampak tentang wal hukmu lisan. Yes? Paham? Wahtaraza biqaulihi wal hukmu lisani anin na'ti wat tauqiti wa atfil bayani. Fa innal hukma fiha lil awwali la lisani. Karena bahasanya nadhoman itu adalah wal hukmu lisani, hukumnya diberikan kepada lafaz yang kedua, maka mengecualikan naat. Mengecualikan naat. Iling naat truk. Ja'a Zaidun Al-Hasan. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid. Al-Hasanu kang ganteng sapa Zaid. Ini namanya naat sifat. Ada isim, ada isim. Ini man'ut, ini naat. Datang Zaid yang tampan. Hukum datang itu diberikan kepada Zaid atau kepada yang tampan? Hukum datang ini diberikan kepada Zaid atau kepada yang tampan. Ini kan Zaid, ini yang tampan. Kepada Zaid. Diberikan kepada lafaz yang pertama, bukan lafaz yang kedua. Maka ini tidak badal. Karena kalau badal itu hukum diberikan kepada lafaz yang kedua. Paham ya? Mengecualikan juga kasus taukid. Kasus taukid. Ja'a Zaidun nafsuhu.
Ja'a teka sapa Zaidun Zaid nafsuhu yo awak dhewe ne Zaid. Datang Zaid dirinya sendiri. Hukum datang ini diberikan kepada Zaid atau diberikan kepada datangnya sendiri? Tetap lafadz yang pertama. Contoh yang lain, ini na'at, ini taukid atau bayan. Ja'a, ja'a, imamun, Abu Faruk. Ja'a teko sapa imamun imam, Abu Farukin tegese Bapak Faruk. Ketika ada satu kalimat disebutkan kembali dengan lafadz yang semakna, ini disebut dengan atof ruk bayan. Imam itu bapaknya Faruk itu imam. Ketika ada sebuah kalimat diulangi dengan kalimat yang sama, yang semakna, maka lafadz yang kedua itu terkibnya jadi atof bayan. Dalam contoh ini, datang imam yaitu bapaknya Faruk. Hukum datang ini diberikan kepada imam atau kepada bapaknya Faruk? Hukum datang ini diberikan kepada imam atau diberikan kepada bapaknya Faruk? Sama. Sama. Boleh podo. Rungok ning ngene, Mbak. Hukum datang itu tetap diberikan kepada imam. Adapun Abu Faruk ini hanya penjelas kata imam. Berarti hukum datang ini diberikan kepada lafadz yang pertama. Beda dengan atof, beda dengan badal. Kalau badal itu sepenuhnya hukum itu diberikan kepada lafadz yang kedua. Lafadz yang pertama sudah tidak dibahas. Akaltu ar-raghifa nisfahu. Saya makan roti separuhnya. Roti sudah tidak dibahas. Karena yang dibahas adalah separuhnya roti. Itulah yang dimakan. Paham? Paham? Paham ya? Wa biqaulihi wa an atfin khala, an atfin nasaki. Karena ada tambahan lafadz wa an atfin khala dalam nadhab, maka mengecualikan praktek atof nasak. Atof nasak itu yang ada hurufnya. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Ada kalimat isim, ada kalimat isim. Zaidun, Bakrun. Dalam contoh ini, hukum ja'a ini diberikan kepada Zaid atau kepada Bakar? Faruk? Diberikan kepada Zaid atau kepada Bakar? Untuk dua. Hukum datang ini diberikan kepada Zaid juga kepada Bakar. Zaid datang, Bakar juga datang. Berarti kalau diberikan kepada lafadz yang kedua berarti badal, Gus, bukan. Karena di sini ada huruf atof. Oke? Makanya cara bahasanya kitabmu. Karena di dalam atof nasak wa in kanal hukmu lisani kahwalil awal, meskipun hukum itu diberikan kepada lafadz yang kedua sebagaimana hukum itu diberikan kepada lafadz yang pertama, tapi di situ ada huruf atof di mana badal tidak ada huruf atof. Oke? Yes. Faj'alhu fi i'rabihi kal awwali mulaqiban lahu bilafdil badali. Ketika ada isim terletak setelah isim tanpa ada huruf atof, hukum diberikan pada lafadz yang kedua, maka lafadz yang kedua ini disebut dengan badal. Badal ini konsekuensi hukumnya adalah i'rabnya mengikuti kepada lafadz yang pertama. Akal tumangan sapa ingsun ar-raghifa ing roti. Raghifa nasab karena jadi maf'ul. Maka ini juga ikut nasab nisfahu bukan nisfuhu atau nisfihi bukan. Karena ini jadi badal ikut kepada mubdal minhu di dalam
i'rab. Oke? Kullun wa ba'dun wa ihtimalun wa ghalat kadzaka idrabun fabil khamsin dobat. Badal itu ada 5 nanti, Pak. Ada badal kul mingkul, ada badal ba'd mingkul, ada badal ihtimal, ada badal ghalat, ada badal idrab. Wis saya hapus, Pak. Badal itu dibagi jadi 5. Pertama ada badal kul mingkul. Kedua ada badal ba'd mingkul. Ketiga ada badal ihtimal. Keempat ada badal ghalat. Kelima ada badal idrab. 5. Kadzaka idrabun fabil khamsin dobat. Qauluhu kullun. Badal yang pertama itu adalah badal kul kullun. Badal kul mingkul. Kul mingkul. Wis jenenge ngono. Badal kul mingkul iku. Pokoke jenenge ngono, badal kul mingkul. Badal kul mingkul itu adalah wadhabiduhu ayyakunal muradu bisani ma urida bil awal. Badal kul mingkul itu ketika yang dengan lafadz kedua itu adalah yang dimaksud juga dengan lafadz yang pertama. Marartu bi akhika. Marartu bi akhika Zaidin. Marartu liwatan sapa ingsun. Bi akhika tetemu kelawan sedulur lanang sira. Ini kalimat isim. Isim. Buktinya apa? Ada huruf jar. Ada idhofah dan lain-lain. Zaidin ini juga kalimat isim. Ketika ada isim terletak setelah isim tidak ada huruf ataf, hukum diberikan kepada lafadz yang kedua. Oke? Maka lafadz yang kedua ini menjadi badal. Kalau jadi badal berarti i'rabnya ikut lafadz yang pertama. Lafadz yang pertama i'rabnya jar karena ada huruf jar. Maka ini bacanya Zaidin, bukan Zaidun atau Zaidan. Dalam contoh ini badal apa Gus namanya? Badal kul mingkul. Apa itu badal kul mingkul? Ketika yang dikehendaki dengan lafadz yang kedua. Yang kedua apa lafadznya? Zaid. Ketika yang dikehendaki dengan lafadz yang kedua, itu adalah yang dikehendaki dengan lafadz yang pertama. Datang, aku lewat berjumpa dengan saudaramu yakni Zaid. Zaid itu siapa? Zaid itu siapa? Saudaramu. Saudaramu itu siapa? Zaid. Yang dikehendaki dengan lafadz yang kedua itu adalah yang dikehendaki dengan lafadz yang pertama. Saya mesti kamu takon, bedanya apa Gus karo atoh bayan? Kita udah cerdas, mau mikir. Gus bedanya apa sama atoh bayan tadi? Mau atoh bayan mirip-mirip ngono kuwi. Ja'a imamun Abu Faruk. Ja'a teka sapa imamun Imam Abu Farukin nyatane tegese Abu Faruk, Bapak Faruk. Dalam contoh ini jadi atof bayan, bukan badal. Sehingga hukum ini diberikan kepada lafadz yang pertama. Kalau dalam contoh ini hukum ini diberikan kepada lafadz yang kedua. Bedanya apa tuh Gus? Kalau atof bayan itu Pak tidak sampai memindahkan hukum pada lafadz yang kedua. Lafadz yang kedua itu fungsinya hanya untuk menjelaskan lafadz yang pertama. Paham ya? Datang imam bapaknya Faruk. Datang siapa? Imam.
Bukan bapaknya Faruk. Gak iso wong sing diomongno karepe ku imam. Abu Faruk hanya penjelas. Paham ya? Beda dengan atof, beda dengan badal. Kalau badal itu memang ingin merubah hukum. Aku bertemu dengan saudaramu, yaitu Zaid. Berarti aku bertemu dengan Zaid. Aku bertemu dengan Zaid. Hukum aku bertemu ini memang langsung diberikan dengan Zaid. Yang sehingga andai kata ini dihilangkan, sah-sah saja. Karena hukum sudah beralih kepada lafaz yang kedua. Sehingga terjadi perbedaan antara ini dengan ini. Paham ya? Paham bedanya? Ngono lho, rada nyerah hidik rek, cara suwi-suwi. Es. Badal ba'at mingkul, badal istimal, badal ghalat, badal idrok ini besok saja. Pun saya mau keluar, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang screenshot cepet 5 detik, 10 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 detik. Pun